Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Faradila. Saya dari kelas PBA 3B ingin mempresentasikan tugas dari Ustadz Nang yang berjudul Metode Ta'allum Al-Lugha fi Al-Mujtama. Kita harus tahu apa itu bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan, baik agama maupun ilmu agama lainnya. Oleh karena itu, bahasa Arab memiliki peran yang penting bagi umat Islam. Mayoritas dari ilmu-ilmu keagamaan baik tafsir, hadis, tauhid, dan fikih dan lainnya tertulis dalam bahasa Arab. Sedangkan ilmu yang lain baik ekonomi, politik, sejarah maupun ilmu sosial lainnya juga menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu metode ta'allum al-lugha fi al-mujtama. Metode adalah langkah-langkah umum tentang penerapan teori-teori yang ada pada pendekatan tertentu. Metode jauh lebih operasional dibandingkan pendekatan. Sebab metode sudah menginjak ke tingkat pelaksanaan di lapangan. Ta'allum al-lugha fi al-mujtama adalah sebuah metode yang diperkenalkan oleh Charles A. Curran. Curran bukan ahli bahasa, melainkan ahli psikologi yang mengambil spesialis penyuluhan. Dari hasil pengalamannya di bidang penyuluhan, akhirnya Curran menciptakan sebuah metode yang diberi nama counseling learning method atau disebut juga Ta'allum al-lugha fi al-mujtama. Metode ini lahir dari teori humanistik yang memperlakukan manusia secara utuh dengan melalui pendekatan konseling. Dan dalam pembelajaran bahasa, guru disebut konselor, sedangkan murid disebut klien. Maka guru berperan sebagai penyuluh bahasa. Selanjutnya silabus. Silabus ini disesuaikan dengan kondisi dari pembelajar terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, tiap siswa mengekspresikan dirinya dalam bahasa. Pertama kepada konselor tentang apa yang ia katakan kepada teman-teman sekelas atau kelompoknya. Guru menerjemahkannya maksud siswa ini ke dalam bahasa target. Yang kedua, siswa berusaha untuk berbicara secara langsung kepada kelompok, di mana bantuan guru dikurangi. Guru hanya membantu jika siswa ragu-ragu atau meminta bantuannya. Selanjutnya, yang ketiga, siswa berinteraksi dengan teman sekelas dan dengan guru secara bebas. Masukan berupa koreksi hanya diberikan oleh guru untuk menambahkan idiom dan memperbaiki gaya bahasanya saja. Tidak ada individu yang merasa terancam karena merasa kurang mampu di dalam kelompok. Suasananya adalah suasana saling percaya, saling menerima, dan saling memahami. Siswa bahkan dapat menjadi konselor bagi siswa yang masih berada dalam tahap 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu kelebihan dari metode ini. Yang pertama itu adanya aktivitas mandiri pelajar dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, belajar bahasa asing dilakukan dengan kerjasama. Cara ini akan menghasilkan suasana yang sehat dan mengurangi rasa rendah diri pada pelajar yang lambat belajar. Selanjutnya, sejak permulaan proses belajar mengajar, para pelajar sudah dilibatkan untuk saling berkomunikasi timbal balik dan menggunakan kemampuan kognitif mereka untuk menerapkan kaidah-kaidah bahasa. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, pada permulaan pengajaran, guru sudah menekankan para pelajar membuat kalimat-kalimat sendiri. Ini hanya dapat berjalan dengan lancar jika
para pelajar sudah memiliki pengetahuan tata bahasa dan kosakata bahasa asing yang sedang dipelajari. Jika guru selalu memberikan terjemahan, maka corak penyajian cenderung merubah menjadi penyajian terjemahan. Maka guru akan cenderung berperan sebagai penerjemah. Yang kedua, peran guru bahasa sebagai penyuluh yang dapat dikatakan tidak biasa dalam pengajaran bahasa. Guru hanya sebagai pemberi rasa aman. Peran ini nampaknya tidak akan memacu perkembangan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, evaluasi kemajuan pelajar atau yang disebut tes formatif maupun evaluasi akhir program atau tes sumatif mungkin lebih rumit dilakukan dibandingkan dengan evaluasi dalam kelas biasa. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran keterampilan berbicara antara lain adalah yang pertama itu strategi langsung. Strategi ini bertujuan untuk melatih siswa menceritakan apa yang dilihat dalam bahasa Arab. Yang kedua, strategi jigsaw. Strategi ini bertujuan untuk memahami isi sebuah bacaan secara utuh dengan cara membagi-baginya menjadi beberapa bagian kecil. Masing-masing siswa memiliki untuk memahami sebagian isi bacaan tersebut. Kemudian digabungkan menjadi satu. Selanjutnya, strategi grup kecil. Strategi ini digunakan untuk lebih mengaktifkan siswa. Dalam strategi ini, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Masing-masing kelompok akan melakukan tugas yang diberikan pengajar. Kemudian hasilnya dipresentasikan di kelas. Selanjutnya yaitu latihan percakapan. Latihan percakapan ini mengambil topik tentang kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini tidak hanya mengambil aspek-aspek bahasanya saja yang diajarkan, tetapi juga aspek-aspek sosial budaya. Yang pertama itu sopan, santun, gerak-gerik, bahasa tubuh, dan perilaku dalam bercakap-cakap. Selanjutnya bercerita, berdiskusi, wawancara, drama, dan berpidato. Terima kasih presentasi saya cukup sampai di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.